Tapi kan ini produk sudah laku dan bisa dijual. Tinggal kita bagaimana rajin untuk memasarkannya. Luar biasa sekali. Jessica juga ingin menyambut nih kedatangan Bapak, selamat datang buat Bapak Haji Saiful Arifin selaku Wakil Bupati Pati. Selamat datang Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Pak, tapi Jessica pengen ngobrol-ngobrol deh sama Boleh. Bapak. Bapak Saiful dengar-dengar punya booth juga ya? Oke, Pak. Bapak sejak kapan sih punya booth juga, Pak? Sejak kapan Mas Puji? 8 bulan yang lalu katanya Mas Puji ya. Kurang lebih 8 bulan yang lalu kita ada goklat, kita bawa ke Pati, Iya. Kudus, terus Iya. di Rembang, juga di sekitar Pantura Timur gitu. Jadi, Ada berapa booth, Pak, totalnya? 21 booth. 21 bukan lagi. Luar biasa nih Bapak ya. 8 bulan udah 21 booth. Bapak, tapi Bapak pernah ini nggak tahu omsetnya per hari berapa? Satu boothnya, Pak. Mungkin Mas Puji yang lebih Oh, Mas tahu detil. Mas Muji yang tahu detailnya. Oke, Mas Muji boleh dibantu satu bootnya omsetnya berapa Pak? Itu 100 sampai 150k per hari. Kalau weekend berapa Pak? Ya 150 sampai 200. Luar biasa. Tapi Jessica mau nanya nih sama Pak Saiful. Pak Saiful, kenapa sih merambah ke bisnis franchise minuman Jolly Potter ini Pak? Baik, makasih. Jadi memang ini kan UMKM ini sekarang lagi mulai gencar di mana-mana ya. Jadi artinya memang saat ini bagaimana di daerah-daerah itu bisa menjadi seorang wirausaha yang tentunya bisa menghasilkan pendapatan dari pribadinya masing-masing. Artinya ini kalau saya kan hanya mendorong ya, mendorong buat teman-teman ini buat berwirausaha dan tentunya salah satu produk yang cukup bisa digemari oleh masyarakat saat ini ya salah satunya Jolly Potter itu kan. Luar biasa. Jadi Pak Saiful juga punya niat yang baik untuk memperkenalkan bisnis UMKM kepada warganya supaya warganya juga bisa, oh ternyata kepala daerah kita aja bisnis UMKM. Jadi kenapa kita enggak? Karena untungnya bagus, jualannya gampang, bisnisnya udah tertata dengan rapi. Betul gitu ya Pak ya? Saya pikir sangat membantu sekali Iya. tentunya karena bagaimanapun juga teman-teman ini jangan hanya sebagai apa namanya karyawan tetapi juga wirausaha walaupun memulai dengan kecil ya. Dan saya berharap juga ini retailnya kan udah di mana-mana. Iya. Jadi retail di mana-mana dan tentunya juga pasti produksi kan ada juga ya, bahan baku dan lain sebagainya. Saya berharap justru malah dari teman-teman manajemen dari Jolly Potter Group ini untuk bisa membuat pabrikasinya di Pati gitu. Iya. Kenapa? Karena di sana posisinya di tengah-tengah. UMKM-nya juga berjalan, terus UMK daerah juga cukup menarik untuk dibawa ke sana daripada mungkin ya kalau kita bikin pabrikasi katakanlah di Tangerang ataupun di sekitarnya sini sudah cukup tinggi biayanya kan gitu itu. Kalau di sana insya Allah kita bisa support, lokasi bagus banyak dan tentunya dari sisi tenaga kerja juga bisa lebih murah. Distribusi juga jadi Distribusi lebih mudah ya, Pak? kiri ke Surabaya, ke sekitar Jawa Timur, terus ke kanan Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Gimana Ibu Suyanti lampu hijau bikin di Pati? Nah itu yang kita harapkan gitu Bu. Nah, kalau minuman favorit Bapak ada nggak dari Jolly Potter rasa apa gitu Pak? Ya, saya pernah cobain rasa coklat ya itu ya kalau yang saya pernah saya cobain sekali itu kan teman-teman juga pernah liputan ke sana juga kita juga. Saya pikir ini usaha UMKM yang sangat bagus sekali dan tentunya bisa kita
dorong untuk bukan hanya di Jakarta aja, tetapi di daerah-daerah juga penting ini Bu. Jadi tentunya bisa membawa dampak buat bukan hanya pengusaha yang menengah, tetapi satu tempat dia bisa jagain sendiri, bisa nungguin sendiri, bisa usaha sendiri dan hasilnya juga diambil sendiri. Saya pikir cukup baik ini ya. Iya benar sekali Bapak. Kalau Bapak sendiri dulu awalnya tahu Jali Potter dari mana Pak? Kebetulan ada bos saya, ya Pak Lexindo Hakim itu. Nah, jadi itu bos saya yang sekarang ini banyak berkiprah di organisasi. Dulu kan saya di HIPMI ada, terus di organisasi lain. Dia yang ini loh ada produk bagus, nah, dia yang direktur marketing kayaknya. Ataupun apa nggak tahu jabatannya, owner tapi nggak tahu. Komisaris Pak. Iya komisaris yang ya. Yang duit Pak. Oh gitu, saya baru tahu malah itu. Oke Pak Syarif, terima kasih ya kita bincang-bincangnya. Kalau gitu Jessica mau, karena Bapak Lexindo sudah datang. Iya, selamat datang buat Bapak Lexindo. Selaku komisaris dari Jali Potter, boleh nggak kita minta kesediaannya Bapak untuk naik ke atas panggung untuk memberikan Kata sambutan. sambutan? Naik. Selamat sore Pak. Ini Jali Potter bisa sesukses ini, pengen banget nih kita dengar sambutannya dari Bapak. Silakan ya Pak, waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pati, Mas Saiful Arifin. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Pati khusus hadir ke acara ini. Pemilik dan owner daripada Jali Potter Group atau JP Group, Pak Heri dan Pak Rusdi, jajaran teman-teman dari TNI dan Polri atau yang mewakili, jajaran dinas dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, MC, co-host, terima kasih juga sudah membantu memandu jalannya acara pada sore hari ini. Izinkan saya, Lexi, mungkin tadi disebut jabatannya komisaris, tapi sebenarnya saya juga nggak tahu posisi atau jabatan saya di sini sebagai apa, tapi memang dari awal hubungan saya dengan Pak Heri dan Pak Rusdi memang sudah berjalan cukup lama dan sering kita berdiskusi khususnya dalam mencari bisnis yang bisa selain bermanfaat buat kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Dan hari ini saya juga tidak akan berbicara panjang lebar, mungkin hanya menyapa teman-teman mitra yang sudah hadir baik secara langsung maupun yang hadir secara virtual seperti itu. Jadi terima kasih juga dan mari kita juga panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya lah kita semua pada sore yang berbahagia ini bisa berkumpul dalam sebuah acara yang sungguh banyak manfaat dan banyak sekali rezeki yang bisa-bisa kita saling berbagi terhadap sesama. Dan khususnya untuk teman-teman mitra, terima kasih juga telah bekerja sama dengan baik, khususnya dengan teman-teman dari pusat, teman-teman dari Jakarta, dan kami minta mari kita terbuka terhadap omset maupun bila mana adanya kendala ataupun misalnya ada kekurangan ataupun kekhilafan dari teman-teman baik dalam mensuplai bahan baku ataupun ada hal-hal yang dijanjikan di depan tapi ketika sudah mitranya mengambil franchise tapi tidak perform, silakan kami terbuka menerima kritik, saran yang sifatnya membangun. Dan juga mungkin sebagai orang dalam tanda kutip mungkin kita dalam berdagang bisa menjaga kebersihan dan menetapkan protokol kesehatan yang cukup baik khususnya di masa pandemi seperti ini. Mungkin sekali lagi terima kasih dan mari kita bersama selain berbisnis kita juga bisa bersama-sama membuka lapangan kerja buat teman-teman sekalian, mulai dari jualan air, jualan minuman yang manis-manis, mungkin nanti ke
kedepannya akan berkembang dalam beberapa bidang lainnya, apakah kopi ataukah coklat dan lain sebagainya. Tentunya kita nunggu daripada Pak Heri atau Pak Rusdi dan Ibu Yanti, Bu Yusti untuk kita sama-sama berkolaborasi, berkreasi, berkreativitas. Selain kita mendapatkan keuntungan buat kita dan karyawan-karyawan kita, tentunya kita bisa berikan beberapa peluang kepada masyarakat di Indonesia untuk dapat memulai bisnis dan berwirausaha sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, tepuk tangan dong buat Bapak Lexindo. Ada satu lagi nih Kak, jadi aku pengen denger kiat-kiat atau tips dari Bapak Haji Saiful Sarifin. Boleh Bapak Haji Saiful Sarifin untuk memberikan kita tips dan kiat-kiat atau motivasi buat para mitra yang awalnya merupakan pengusaha yang sukses, sekarang menjadi sebagai pejabat wakil bupati. Boleh waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, ini sebenarnya saya banyak belajar dari Mas Lexindo juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat sore, dan tentunya yang saya hormati Pak dari owner Pak Heri dan Ibu, tentunya Mas Lexi, tentunya teman-teman retail yang saya banggakan. Jadi memang saya pun sebenarnya dulu di tahun 98 memulai dari retail, sama persis gerobak seperti ini, satu counter. Tapi waktu itu jualannya kita seluler. Saya jualan voucher, jualan handphone, jualan alat-alat telekomunikasi gitu. Jadi momennya pas bagus, the right time and the right place kata orang bilang gitu. Itu satu outlet, satu counter dan di satu wilayah waktu itu belum banyak jualan. Artinya di situ saya jualan produk itu dan saya punya uang saya tambah lagi. Saya punya uang, saya buka outlet lagi. Saya punya uang, saya buka outlet lagi. Akhirnya di sekitar Blok M. Dulu saya di sekitar Blok M situ. Dagangnya di sekitar Blok M. Jadi hampir semua toko handphone waktu itu di sekitar Blok M ada 20 toko. Itu toko saya semua, tapi namanya beda-beda. Ada A, B, C, dan C, tapi malam-malam saya yang bawa duitnya gitu. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini juga sama, ini bisa juga, ini ada namanya Jelly Potter lah, ada namanya ini juga Goklat lah, ada namanya. Tapi yang bawa duit juga Pak Heri juga, kan? Hebat juga ini. Mari sama-sama memulai usaha tidak mesti dari besar, dan ini tentunya jelas. Tadi disampaikan ada ibu dari mana tadi 800 cup. Iya, dari setiap hari. Iya. Itu kan pendapatan yang cukup baik dan artinya kalau dulu kita buka outlet itu kan kita mencoba-coba ya, produknya kita nggak tahu laku gimana ini. Tapi kan ini produk sudah laku dan bisa dijual. Tinggal kita bagaimana rajin untuk memasarkannya dan tentunya ini komunikasi skill lah ya. Kalau kita dagang kan banyak cuap-cuapnya, banyak ngomongnya, tentunya itu kan akan repeat pelanggan lagi gitu. Kalau 800 kita repeat pelanggan, lama-lama bisa tambah pelanggan. Kan itu baik juga untuk kita kontinuitas. Dan tentunya produk pastinya sudah disiapkan dari pihak JP Group. Kita hanya menjual dan menjual. Tentunya ini juga saya berharap dan saya sangat sampaikan ke Pak Heri dan teman-teman juga tadi, benar kita mencari uang ya, tetapi sama-sama juga bahwa bukan untuk kita aja, tetapi untuk UMKM yang lain juga bisa kuatkan. Artinya ini mari kita bersama-sama. Dan saat ini tidak bisa lagi kita kerja sendiri-sendiri. Kita mesti berkolaborasi. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng punya produk, punya kekuatan apa, ayo kita. Dan nantinya kalau sudah berjalan, bukan hanya produk coklat, bukan hanya kopi, macam-macam bisa dijual di situ. Artinya mari yang punya produk bagus bisa di-share juga untuk Pak Heri untuk
dikembangkan lagi. Ya saya berharap itu nanti pabrikasinya ada di Pati aja gitu. Supaya apa? Kosnya juga murah, kan nanti didistribusin ke teman-teman retail bisa lebih murah lagi dan bisa marginnya bisa dinikmati oleh teman-teman dari UMKM yang lain. Ini simbiosis mutualisme dan tentunya bisa berharap semua bisa untung. Artinya kalau kita berjalan, kalau semua tidak untung, salah satu tidak untung, itu tidak akan berjalan lancar. Tetapi kalau semuanya untung, pastinya bisa berkembang dengan baik. Mungkin itu sedikit saya sampaikan dan tentunya sama-sama teman-teman retail, teman-teman di outlet, mari sama-sama kita jaga produk ini, kita kuatkan dan tidak tertutup kemungkinan produk ini pastinya terus berevolusi dan terus berbenah untuk selalu apa yang ada di benak pelanggan ini bisa diharapkan memenuhi target pelanggan dan yang diinginkan pelanggan. Mungkin itu. Ya. sampaikan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak yang mau saya tanyain. Bapak menjalankan 21 membawahi 21 booth itu cara mengkoordinasinya untuk setiap pemegang-pemegang yang terpercaya. Secara teknis sebenarnya jujur saya nggak ikutin secara teknis, secara langsung. Kebetulan ada Mas Puji sama Mas Widi itu yang secara langsung. Kita ada produk juga, ada namanya Pak Istana Ayam. Kebetulan kita ada warung geprek, warung ayam namanya Istana Ayam. Kebetulan di depannya itu seluruh warung itu ditambahi sama produk dari Goklat ini. Nah, jadi secara tidak langsung kita ada tambahan produk yang tentunya ya siapa tahu nanti ada yang mau buka Istana Ayam bisa juga hubungi Mas Puji yang dan Mas Widi yang ada di situ kan. Simbios mutualisme benar ya Pak ya. Mutualisme tentunya ini kan saat ini kan produk-produk banyak kita kebetulan di daerah juga kalau ayamnya juga kita yang produksi sendiri ada RPA juga tentunya ini untuk suplai jangan takut kalau produk ayam ini bisa berjalan. Nanti mungkin Pak Heri bisa order daging ayam juga dari kita juga kan itu. Itu 21 booth itu Goklat semua ya Pak? Ya Goklat semua. Goklat semua ya Mas ya sekarang kita masih Goklat semua. Mau nambah Jelly Potter sama Wong Petato Pak? Mungkin akan dicoba juga di outlet yang lain juga. Siapa tahu nanti memang ada ini karena yang saya tahu kemarin yang ya Pak Lesi ini curang juga gitu. Yang ngasih taunya cuma Goklat doang. Jelly Potter ini belum pernah dikasih tahu ke saya gitu. Oh gitu Pak. Saya kira produk baru nih Jelly Potter nih tapi udah 2 tahun lebih tadi saya diskusi sama Pak Heri. 2017 Jelly Potter. 2017. Iya, betul. Yang dikasih tahu kita Goklat doang Pak Heri. Yang Jelly Potter malah belum dikasih tahu kita gitu. Berarti hari ini Pak, karena hari ini lagi diskon 1 juta. Itu nanti Mas Puji sama Mas Widi lah yang langsung 20 Pak. Biar mengimbangi Goklat. Habis itu sebelahnya Wong Potato. Berarti 40 booth Pak langsung. Bisa aja itu nanti. Pesan-pesan gitu untuk pesan-pesan untuk mitra kita ada nggak Pak? Yang sampai 2.300 booth di seluruh Indonesia ada nggak Pak? Waduh itu sangat luar biasa karena ini kan memang ya sama-sama karena menurut saya ini bagian daripada pengembangan UMKM di daerah dan tentunya ya orang memulai usaha kan berbagai macam. Kalau ini kan produk udah jelas, kita tidak nggak usah mikirin produknya, nggak usah mikirin nanti laku nggak tergantung kita. Nanti di retail itu gampang promosi, mudah promosi dan tentunya juga saya yakin itu mudah laku. Dan itu saya berharap simbiosis ini tentunya bisa berjalan dengan baik. Sama-sama cari untung yang penting, sama-sama cari cuan lah kan. Itu kan itu. Gitu ya kira-kira. Baik Pak. Jadi sama-sama saya berpesan kepada seluruh outlet, seluruh retail. Mari kita bekerja sama dengan baik dan tentunya saling kolaborasi dengan baik tanpa ada kebersamaan antara mitra dan dari supplier tentunya tidak bisa berjalan dengan baik. Akan menjadi bisnis yang luar biasa. Amin. Dan tentunya kalau mungkin ya setelah mungkin mitra ini 1 tahun atau 2 tahun mungkin keuntungan outlet ini ditambah atau bagaimana kan lebih bagus kan. Betul, itu udah apa namanya sudah katakanlah sudah 2 tahun
oh omsetnya bagus 2 tahun, ya mungkin harga beli produknya dikurangin kan gitu, gimmicknya supaya outlet bisa lebih untung kan gitu. Mungkin itu saran saya supaya teman-teman outlet ini supaya bisa bertahan lama. Betul. Jangan cuma hanya setahun dagang udah selesai kan gitu. Ya. 2 tahun, oh tambah nanti tahun ketiga untungnya tambah, pasti kan berjalan lebih baik. Saya pikir seperti itu supaya keberlangsungan ini bisa berjalan dengan baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Begitu untuk ya. motivasinya sangat berarti buat para mitra-mitra juga. Terima kasih dan saya mohon maaf karena tidak bisa sampai selesai. Saya langsung ini mau jalan ke Solo. Oh, film Jalan ke Solo. Selamat sampai Solo ya Pak. Siap, terima kasih dan tentunya semoga sukses acara ini bisa berlangsung dengan baik. Iya. Kami berdoa supaya bisa bisnis ini berjalan dengan lancar dan saling support. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak atas kehadirannya beserta Ibu. Jelly, 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 jelly potter. 나와 당신의 농교를 좋아해요. 모든 영역들과 맞설 수 있어요. 젤리 포터를 좋아해요. 언제든지 마실 수 있어요. 낮이든 밤이든 상관없어. 젤리 포터를 좋아해요. 젤리포트 모두가 항상 마시고 싶어. 젤리포트 buat semua orang ketagihan. 젤리포트 buat semua orang ketagihan.